Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala, dan kita bahasannya sedikit maju, lompat ke depan langsung di bagian salat sunnah. Adapun yang tersisa sebelum itu sedikit nanti insyaallah ta'ala akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Muflih hafizahullahu ta'ala. Taib, sudah ketemu ya kawan ya? Naam. Pada kesempatan ini kita tidak membacakan dulu, jadi langsung saya bacakan dan juga beserta penjelasannya. Taib ikhwan, al-mabhatsu tsani wal 20 salatut tatawwu'i. Pembahasan yang ke-22 dalam pembahasan kitab ini adalah tentang salat at-tatawwu'. Salat at-tatawwu'. Awalan, mafhumu at-tatawwu'i, tentang definisi daripada tatawwu'. Apakah yang disebut dengan tatawwu'? Apakah yang disebut dengan ibadah sunnah? At-tatawwu'u an-nafilatu wa kullu mutanaffili khairin mutawwi'un. Jadi yang disebut dengan at-tatawwu' atau ibadah sunnah dalam bahasa kita itu adalah an-nafilah. Sinonimnya adalah an-nafilah. Dan setiap orang yang melakukan nafilah atau tambahan atas satu ibadah yang sifatnya diwajibkan itu disebut dengan mutawwi', ya subjeknya atau pelakunya. Dan dalam istilah yang lain disebut juga dengan al-masnunah, misalkan ibadah-ibadah yang disunnahkan atau al-masnun, atau disebut juga dengan al-mustahab yang disenangi, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Contohnya misalkan al-mandub. Jadi ada 3 istilah lain yang berdekatan selain at-tatawwu', yaitu an-nafilah, kemudian apa tadi? Al-mustahab atau al-mustahabbah yang disenangi, kemudian apa tadi? Al-mandub, al-mandubah yang dimotivasi, dan al-masnunah yang disunnahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang dia melakukan tatawwu', ai ziyadatul ibadah, tambahan atas ibadah yang wajib, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik bagi dia. Ini berkenaan dengan puasa sunnah, bahwa selain puasa wajib maka disenangi ada puasa sunnah. Wa tatawwu ma tabarra'a bihil muslimu min dzati nafsihi mimma la yulzimuhu fardhu. Dan yang dimaksud dengan tatawwu itu adalah ketika seseorang dia memilih untuk melakukan ibadah tambahan atas dirinya yang sebetulnya itu tidak wajib. Jadi dia ingin melakukan tambahan atas ibadah yang ada. Dan ini pernah seorang badui datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang rukun Islam. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa rukun Islam itu adalah syahadat, kemudian apa lagi? Salat, kemudian apa lagi? Zakat, kemudian puasa, kemudian haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Maka laki-laki badui tersebut mengucapkan, bagaimana jikalau aku hanya mengerjakan ini, walam azid ala dzalik, aku enggak nambahin sedikit pun yang sunnah, apakah aku masuk surga? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, engkau akan masuk ke dalam surga.
Thaniyan fadlu tatawwu'i, keutamaan tatawwu'. Ya, saya tadi kebetulan nggak bawa buku bahasa Indonesia, entah kenapa tema-tema agama ketika baca buku bahasa Indonesia saya menjadi pusing. Iya. Jadi saya cari PDF-nya, alhamdulillah ketemu di di internet, dan ana juga memotivasi kita semua untuk berusaha suatu saat meningkat ke tahapan selanjutnya sesuai dengan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan dengan membacakan buku-buku berbahasa Arab. Nah, thaniyan, yang kedua, keutamaan tatawwu'. Salatu tatawwu'i laha fadailu katsiratun 'azimatun minha ma yali. Jadi salat tatawwu' itu mempunyai banyak keutamaan. Sangat banyak keutamaan yang dimiliki oleh salat tatawwu' tadi, salat sunnah. Yang pertama adalah tukammilul fara'idha wa tujbiru naqsaha. Yang pertama adalah salat tatawwu' tadi bisa menyempurnakan salat-salat fardu dan juga bisa menambal jikalau ada kekurangan dalam salat fardu. Demikian juga semua ibadah sunnah, ikhwan, misalkan puasa sunnah, kemudian sedekah sunnah, kemudian salat sunnah, itu fungsinya biasa dua. Yang pertama menyempurnakan yang kurang, dan yang kedua menambal jikalau ada hal-hal yang kita lakukan tidak semestinya di dalam ibadah wajib tersebut. Li hadithi Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu marfu'an, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati salatah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tamim ad-Dari bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, yang pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salat. Ini dari sudut ibadah. Adapun dari sudut dosa, apa yang pertama kali dihisab? Ada yang ingat? Adalah tentang nyawa, tentang darah. Itu yang pertama kali. Adapun tentang ibadahnya, maka yang pertama kali dihisab itu adalah tentang salat. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Kalau salatnya sempurna, misalkan salat yang 5 waktu tadi dia lakukan sesuai dengan ketentuan, dia ikhlas, dia khusyuk di awal waktu, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya disyariatkan di dalam salat, maka jika itu sempurna maka ditulis sempurna. Naam. Wa illam yakun atammaha qala Allah azza wa jalla li malaikati unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fatukmiluna bihi fardhatah. Kalau di dalam salat ibadah wajib tadi ternyata ada yang kurang, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, cek kembali apakah di dalam salatnya tadi ada salat-salat sunnah yang dia lakukan yang itu bisa menjadi penambal daripada ibadah-ibadah yang wajib dia lakukan. Maka di sini tentu saja ibadah sunnah tidak ada artinya atau jauh derajatnya dibandingkan salat yang wajib. Ibadah yang fardu itu adalah pokok asal. Ibadah sunnah fungsinya tadi hanya sebagai tambahan. Adalah salah ketika seseorang fokus pada tambahan kemudian mengabaikan yang asal, yang wajib, yang fardu. Naam. Thumma zakah, kemudian zakat, thumma tu'khadul a'mala ala hasabi dzalik. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Yang wajib dulu dicek, kalau ada kekurangan dicek lagi yang sunnah. Maka di sini hal yang patut kita renungkan adalah dua hal. Yang pertama adalah dua hal yang menjadi sebab kepailitan amal selain daripada kesyirikan. Sebab kalau ahlu sunnah wal jamaah biasanya ada perhatian lebih kepada kesyirikan. Tetapi ada dua hal yang patut kita hati-hati, tidak sampai terjatuh. Jangan sampai kita menjadi muflis ketika amalan kita ditimbang, dihisab. Yang pertama adalah jikalau ada kezoliman, baik yang sifatnya ghibah, kehormatan, baik yang sifatnya uang, jikalau itu bersifat dengan hak harta, atau kezoliman fisik. Maka
Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah, akan diambilkan dari pahala kemudian diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Fa innahu laisa thamma, sesungguhnya di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk membayar kezaliman tersebut. Yang pertama adalah kezaliman. Ini betapapun banyaknya ibadah seseorang yang berbuah pahala, jikalau ada kalimat ibadah berbuah pahala, berarti sudah ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah. Tapi ada kezaliman, wal iyadzu billah. Maka kita bertaubat, istighfar kepada Allah, kemudian meminta halal kepada manusia dan berusaha tidak jatuh kepada kezaliman. Yang kedua adalah dalam hadis Thauban, akan datang di antara umatku yang dia datang dengan pahala kaljibal, bagaikan gunung. Jadi dia datang dengan pahala bagaikan gunung. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, haba'an manthura, bagaikan debu yang diterbangkan angin. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa si fulan tersebut dia melakukan maksiat jikalau dia tidak terlihat dalam pandangan manusia. Maka dua ini sebab kepailitan selain daripada kesyirikan. Ini harus kita hati-hati. Nah, adapun yang kedua, at-tatawwu tarfa'u bihi darajati wa tahuttu al-khataya. Ibadah sunnah ini akan mengangkat derajat seorang hamba dan akan menghapuskan dosa-dosa. Berdasarkan hadis Thauban, pembantu Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW beliau berkata, alaika bikathratis sujudi, alaika ay ilzam, hendaklah engkau melazimi memperbanyak sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud satu kali sujud, berarti kalau dalam ibadah 2 rakaat berapa kali sujudnya? 4. Tidaklah satu kali sujud kecuali derajat akan diangkat, kemudian dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, kathratun nawafil min a'zami asbabi dukhulil jannati bi murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak ibadah sunnah ini adalah di antara sebab yang menjadikan seorang muslim dengan izin Allah masuk ke dalam surga Allah dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin kelak bersama Rasulullah SAW di surga, maka salah satu bentuknya adalah kita memperbanyak ibadah sunnah. Bentuk yang lain secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah menanggung anak yatim. Anak kahatain, kata Rasulullah SAW, aku seperti ini dengan orang yang kafilul yatim, yang dia menanggung kebutuhan hidup anak yatim. Beliau renggangkan, kemudian beliau rapatkan. Jadi memperbanyak ibadah sunnah dan kemudian menanggung anak yatim. Berdasarkan hadis Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu abitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'ih. Aku pernah nginap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Maka aku mendatangkan atau menyiapkan wadu beliau. Ada yang tahu bedanya wadu dengan wudu? Wudu itu biasa. Kalau wawunya pakai apa di sana? Fathah. Maka itu artinya adalah tempat untuk air untuk wudu. Naam. Wa hajatih, dan hajat beliau. Faqala li, maka Rasulullah SAW saat itu menawarkan kepadaku, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sal, mintalah. Engkau pengen minta apa? Kata Rasulullah SAW. Maka subhanallah, kalau berjumpa dengan Rasulullah SAW itu berkhidmat pada Rasulullah SAW, terkadang beliau berkata, sal, mintalah. Al-Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab Usulus Sunnah bahwa satu saat bersama Rasulullah SAW
ya, atau melihat beliau dalam kondisi beriman itu lebih baik dari semua amalan seumur hidup yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, bagi yang tidak melihat Rasulullah SAW dan tidak berjumpa dengan beliau. Itulah yang membedakan derajat para sahabat dengan derajat umat sesudah beliau, yaitu kalangan apa? Tabi'in. Para sahabat, walau hanya sejenak, kata Imam Ahmad di dalam kitab Ushulus Sunnah, sejenaknya mereka bersama Rasulullah SAW itu tidak bisa dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan seumur hidup oleh seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bayangkan. Maka Rasulullah SAW berkata, mintalah sesuatu. Maka Rabi'ah tadi berkata, ya Rasulullah SAW, aku minta kepada engkau, ya, as'aluka murafataka fil jannah. Aku ingin bersama anda, wahai Rasulullah SAW, di surga. Qal, aw ghaira dhalik. Apakah ada yang lain? Qultu huwa dhak. Hanya itu, wahai Rasul. Itu yang menjadi cita-citaku. Kata Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Tolonglah aku atas permohonan engkau tadi dengan memperbanyak sujud. Berarti kalau kita memperbanyak sujud, kita tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia, kita kelak semoga saja kita berdoa kepada Allah, kita bisa berjumpa dan menemani Rasulullah SAW di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, salatut tatawwu'i afdalu a'mali nawafilil badani ba'dal jihad. Salat sunnah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh fisik seorang muslim dari ibadah yang paling mulia sesudah jihad dan sesudah ilmu dan mengajarkannya serta mempelajarinya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang amal fisik apakah yang paling utama. Tentu saja sesudah iman, maksudnya amal fisik. Sebagaimana dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Nah, jawaban Rasulullah SAW itu beda-beda. Terkadang jihad, ya kan? Terkadang apa? Berbakti pada orang tua. Terkadang apa? Salat pada waktunya. Terkadang yang lain-lainnya. Maka di sini beliau Syekh Wahab Al-Qahtani menyebutkan yang paling utama daripada ibadah fisik itu adalah salat. Sesudah salat wajib maka itu adalah salat sunnah, dan ini derajatnya sesudah jihad dan menuntut ilmu. Ini sesudah jihad dan menuntut ilmu. Akan tetapi Al-Imam Ahmad menyatakan talabul ilmi afdalu al-a'mali liman sahhat niyyatuh. Menurut pendapatku, kata Imam Ahmad, tidak. Tetap menuntut ilmu yang lebih utama. Jadi ibadah fisik, jikalau seseorang sahih, ikhlas niatnya, yang paling utama kata Imam Ahmad adalah menuntut ilmu. Jikalau niatnya ikhlas, ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana niat ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, liraf'il jahli anhu, untuk mengangkat kebodohan. Untuk mengangkat kebodohan. Naam. Di mana daripada hadis Sauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqamahlah dan ketahuilah anna khaira a'malikumus salatu wa la yuhafiz 'alal wudu'i illa mu'minun. Istiqamahlah, kemudian tambahlah amalan kalian, dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidaklah ada yang bisa menjaga wudu kecuali dia adalah mukmin. Mukmin di sana adalah mukminun kamilul iman, orang beriman yang imannya sempurna. Di sini para ulama menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, dan tidaklah ada yang menjaga wudu kecuali seorang apa tadi? Mukmin. Kalimatnya adalah la yuhafidh 'alal wudu illa mu'minun. Tidaklah ada yang menjaga wudu kecuali dia apa tadi? Mukmin. Bukankah semua kaum muslimin wudu? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan menjaga wudu, kata Al-Imam Al-Mubarakfuri, dan juga disebutkan oleh As-Sanadi dan yang lainnya, itu adalah tajdidul wudu inda kulli shalah. Jadi memperbaharui wudu ketika setiap akan sholat. Misalkan
kita maghrib sudah wudu, ya kan? Kemudian datang waktu sholat Isya, kita masih wudu, tapi kita memilih untuk wudu lagi. Itu maksudnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama adalah dawamul wudu. Yang dimaksud dengan tidaklah menjaga wudu kecuali pasti dia orang yang beriman. Dengan iman yang sempurna. Penjelasan yang kedua di kalangan para ulama adalah maksudnya yaitu seseorang yang melazimi wudu. Ini lebih sulit lagi. Batal wudu, ya kan? Batal wudu. Buang angin, wudu lagi. Ya. Demikian seterusnya. Habis batal wudu. Sampai orang bingung. Akhi, kok antum wudu terus dari tadi? Ya kan? Bolak-balik wudu. Nah, ini satu ibadah yang bagus. Pendapat di kalangan para ulama adalah ayatawadda inda kulli maudi'in yusannu fihi al-wudu. Yang ketiga pendapatnya lebih ringan, yaitu dia senantiasa wudu pada saat-saat yang disunahkan wudu. Ketika berzikir kan disunahkan wudu. Ketika berdoa disunahkan wudu. Ketika membaca Quran disunahkan wudu. Setelah berhubungan disunahkan wudu. Ketika akan tidur disunahkan wudu. Tafsir yang keempat di kalangan para ulama adalah ayatawadda indal makruhat, yaitu dia tetap menyempurnakan wudunya walaupun di musim dingin beserta dengan sunnah-sunnahnya secara sempurna. Ya, sebagian tempat itu kan ada yang musim dingin, yang dinginnya sampai ke tulang. Ya, mungkin ini tidak ada di tempat kita. Nah, itu kan ketika wudu tentu saja butuh semacam perjuangan. Maka ketika ada yang dia berwudu sempurna di musim dingin, itu masuk di dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Apa kata beliau? La yuhafidh alal wudu illa mu'min. Tidaklah ada yang menjaga wudu kecuali dia, apa tadi? Orang yang beriman. Ada berapa ikhwan tadi? 4. Yang pertama apa tadi? Memperbaiki wudu. Yang kedua, mendawam continue wudu. Yang berikutnya, wudu pada setiap saat yang disunahkan. Yang keempat apa tadi? Iya, menyempurnakan wudu di saat musim dingin atau ketika dia malas untuk wudu. Naam. Al-khamis yang kelima, salatu tatawwu'i fil buyuti tajlibul barakata li hadithi Jabir radhiyallahu taala anhu. Salat sunnah itu akan mendatangkan keberkahan. Apakah itu keberkahan? Al-barakah itu diambil daripada kalimat al-birkah. Kalau ada genangan air itu disebut dengan birkah. Maka birkah itu adalah thubutul khairi wa ziyadatuh. Tetapnya kebaikan pada sesuatu dan senantiasa bertambah. Itu namanya keberkahan. Itu namanya keberkahan. Dan keberkahan ini ada pada fisik manusia, ada pada harta, ada pada keluarga, ada pada rumah, ada pada ilmu. Banyak keberkahan. Naam. Contohnya misalkan pada harta, ketika seseorang bisa membelanjakan dalam ketaatan, dia juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan qanaah. Anak-anak yang dia nafkahi, begitu juga istrinya, salih dan salihah, berkah. Tetapi ketika dia senantiasa merasa kurang, kemudian merasa gelisah dengan harta dia, berikutnya yang dia nafkahi istri atau anaknya malah menampakkan tanda-tanda kedurhakaan kepada dia dan penentangan tidak taat kepada Allah, berarti tidak berkah. Seperti itu. Berkah ini abstrak, tapi bisa kita rasakan. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala keberkahan pada semua hal yang berkaitan dengan hidup kita. Usia kita, fisik kita, ilmu kita, harta kita, keluarga kita, rumah kita, kendaraan kita. Maka kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang bisa mendatangkan keberkahan di satu rumah tangga atau satu rumah
kediaman seorang muslim adalah jikalau dia sering melakukan ibadah sunnah atau sholat sunnah. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza qada ahadakumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati." Kalau seseorang di antara kalian sudah selesai salat fardu di masjid, maka sisakan untuk salat sunnahnya di rumah dia. Nah, maka di dalam Islam itu sunnahnya adalah ayyakuna fasilan bainal fariḍah wan nafilah. Sunnahnya ada pemisah antara salat fardu dengan salat wajib. Pemisah ini idealnya pulang ke rumah. Itu yang dimaksud dengan pemisah antara salat wajib dengan salat sunnah. Kalau nggak pulang, bisa dengan cara ngomong dulu sebentar dengan teman. Walaupun misalkan antum nggak ada hajat untuk berbicara. Ibnu Abbas ketika selesai salat fardu dan beliau tetap ingin di masjid, ketika akan salat sunnah, beliau pernah tidak pindah tempat, tapi hanya nanya ke sebelah, ya, nanya sesuatu, ya, misalkan saat ini atau bagaimana kabar antum misalkan, atau sekarang jam berapa atau apapun pertanyaan yang remeh-temeh. Ketika keluar satu kalimat saja itu sudah apa tadi? Pemisah. Atau cara yang lain antum pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi jangan antum celah ketika ada orang kok habis sholat fardu, sholat sunnahnya di situ lagi. Ya, bisa jadi pemisah dia apa tadi? Omongan. Nah, demikian ikhwan. Ketika kalian telah sholat di masjid, maka jadikan sebagiannya di rumah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Sesungguhnya Allah taala akan melimpahkan kebaikan di satu rumah yang di sana didirikan salat. Wa li hadithi Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yarfa'uhu wa fihi fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al maktubah. Salatlah wahai sekalian manusia di rumah kalian. Sesungguhnya seutama-utama salat seorang laki-laki adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Dan di sana ada hikmah lain, misalkan anak-anak yang melihat oh bapaknya rajin salat sunnah di rumah, itu kan timbul motivasi. Ibunya sering salat sunnah, itu timbul motivasi. Langsung melihat contoh demikian. Walabdu muslimin fa'alaikum bisalati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa fa inna khaira salatul mar'i fi baitihi illa salatul maktubah. Salatlah di rumah kalian, sesungguhnya sebaik-baik salat seorang laki-laki di rumahnya kecuali salat yang fardu. Kecuali salat yang fardu. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah SAW, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Dalam ayat yang lain, ij'alu fi buyutikum min salatikum nawafila. Jadikan sebagian salat kalian yakni salat sunnah di rumah kalian. Wa la tattakhiduha qubura, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Kenapa disebutkan jangan jadikan rumah kalian bagaikan kuburan? Sebab kuburan itu apa hikmahnya? Iya, dilarang sholat, kemudian tidak membaca di atasnya Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana, dalam riwayat yang lain, bacalah Quran di rumah kalian. Wasallu an-nawafila, salat sunnahlah di rumah kalian. Wala taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi dengan sering membaca Al-Quran di rumah, sering sholat sunnah, maka di rumah itu akan muncul keberkahan. Akan muncul kebaikan. Efeknya apa? Betah, tenang, bahagia. Seperti itu. Yang dirasakan daripada keberkahan di satu rumah. Maka jikalau antum Masya Allah di rumah itu kok betah, tenang, bahagia, harmonis dengan keluarga, berarti banyak keberkahan. Tapi kok setiap kali pulang ke rumah sesak, ya kan?
sempit dada, kemudian nggak betah, cek kembali. Jangan-jangan di rumah tersebut kurang berkah atau tidak ada keberkahan. Waqra'ul Quran, bacalah juga Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Waqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya surah Al-Baqarah tidak bisa dikalahkan oleh syaitan dan juga dukun. Wala yastati'u al-batalah, tidak mampu dikalahkan oleh dukun dengan sihirnya. Wa tusamma suratul barakah, dan surah Al-Baqarah disebut juga dengan surah berkah. Jadi kalau seseorang ingin banyak keberkahan, baca Al-Baqarah. Ya, setiap hari dia baca Al-Baqarah. Dia jadikan ada dari Al-Baqarah tadi yang dia baca setiap hari. Misalkan khatam 1 kali seminggu atau sekian hari. Maka itu sangat baik. Naam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa inna ma hatha 'ala an-nafilati fil baiti likaunihi akhfa wa ab'adu min ar-riya wa aswanu min al-muhbitat. Disebutkan bahwa ibadah sunnah lebih baik di rumah, salah satunya adalah supaya lebih jauh daripada riya dan juga jauh daripada hal-hal yang membatalkan pahala salat. Waliyatabarakal al-baitu bidzalik, dan yang kedua supaya rumah itu berberkah. Wa tatanazzalu fihi rahmatu, dan rahmat Allah Ta'ala akan diturunkan. Wal malaikatu, dan para malaikat juga akan turun. Wa yanfiru minhu syaitanu, dan syaitan akan lari dari rumah tersebut. Jadi kalau di rumah itu dibacakan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, syaitan akan lari. Rasulullah SAW bersabda, Iqra' surat Al-Baqarah fi buyutikum fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari satu rumah yang di sana dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi pertama lebih aman daripada riya. Yang kedua apa tadi? Diberikan keberkahan, diturunkan rahmat, para malaikat juga senang di sana. Jadi di rumah-rumah kaum muslimin itu ada malaikat. Ya, nah. Yang keenam, at-tatawwu yajlibu mahabbatillahi li'abdihi li hadithi Abi Hurairah, bahwa ibadah sunnah itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku. Wali ini maksudnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan dia bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya. Cirinya adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Beriman, bertakwa, wali. Dia ibadah wajib dipenuhi, kemudian rajin ibadah sunnah. Allah Ta'ala berkenan mengangkat derajatnya untuk dekat kepada Allah. Itu disebut dengan apa tadi? Wali. Terkadang wali dikasih karamat. Karamat itu adalah syai'un yuhrikul adah, sesuatu tapi menyalahi hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kadang-kadang dikasih karamat, kadang-kadang tidak dikasih karamat. Jadi kalau ada, jadi bukan syarat menjadi wali harus bisa terbang, ya kan? Harus kebal, enggak begitu. Kadang-kadang ada demikian dalam bentuk yang lebih luas, kadang-kadang tidak. Nah, salahnya di tempat kita, wali itu identik dengan kalau nyeleneh, ya kan? Salatnya di Mekah, bisa menunjukkan berbagai macam atraksi sihir misalkan. Padahal itu bukan karamat, tetapi adalah sihir. Dia bukan wali Allah, tetapi adalah wali syaitan. Nah, itu banyak. Kalau celana pendek misalkan, ya kan, nggak pakai baju atau semacamnya, nyeleneh, macam-macam, disebut dia mengalami jadab atau lupa ingatan. Kalau lupa ingatan harusnya dikemanakan? Ya, seperti itu, bukan disanjung, dianggap wali. Ini adalah keanehan-keanehan yang terjadi di masyarakat kita. Jadi barang siapa yang dia memusuhi waliku, aku umumkan peperangan untuk dia. Makanya ikhwan,
kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memusuhi seseorang, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Aku nyatakan perang kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali? Kelanjutan sesudahnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarabtuhu alaih. Tidaklah ada satu ibadah yang aku sangat senang hambaku melakukannya kecuali ibadah yang fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku sesudah yang wajib ditambah yang sunnah sampai aku mencintainya. Masya Allah. Jadi jikalau Allah Ta'ala sudah mencintai seorang hamba, maka jatuhlah semua harga cinta yang ada di dunia. Jikalau Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Naam, bagaimana kalau Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba? Kalau aku sudah cinta, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'uhu alladhi yusma'u bih au yasma'u bih. Aku adalah pendengarannya, alladhi yusma'u bihi, yang dengannya dia mendengar. Aku adalah matanya yang dia melihat. Aku adalah tangannya yang dengannya dia memegang. Aku adalah kakinya yang dengannya dia melangkah. Ini akan tetapi tidak boleh salah paham. Jangan sampai kalau aku sudah cinta dan mengangkat jadi wali, aku pandangannya, aku matanya, aku telinganya, aku tangannya, aku kakinya. Akhirnya menjadi akidah wahdatul wujud, manunggaling kaulu Gusti. Itu sesat. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas semua makhluknya. Akan tetapi pertolongan dan pengawasan Allah bersama hamba-hambanya. Lalu apa maksud? Aku telinga yang dengannya dia mendengar, aku mata yang dengannya dia melihat, aku tangan, kaki yang dengannya dia melakukan sesuatu. Maksudnya kata para ulama adalah ayyuwaffiqallahu ala ta'atih. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada dia pada pandangannya, pada penglihatannya, pada tangannya, pada kakinya, sehingga dia tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Dia tidak mendengar kecuali yang baik yang diridhai oleh Allah. Dia tidak memegang sesuatu kecuali yang disenangi oleh Allah. Allah Ta'ala berikan taufik. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, bi yasma'u. Dengan pertolonganku, dia akan mendengar. Dengan pertolonganku, dia melihat. Maksudnya diarahkan. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, kamalu tatawu'i yazidu fi syukril 'abdi lillahi azza wajal. Dengan banyak ibadah sunnah kita berusaha merealisasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Adalah Rasulullah SAW beliau qiyamul lail sampai bengkak kedua telapak kaki beliau. Sampai bengkak kedua telapak kaki. Kita bisa renungkan. Kalau kita bengkak biasa habis main bola, ya kan? Kena kaki teman misalkan, wah bengkak. Atau jatuh kecelakaan naik sepeda motor. Mungkin kita belum pernah pas ada teman kita, akhi kenapa kaki antum bengkak? Iya, ternyata sebabnya karena kelamaan tahajud. Iya, kita pun sulit membayangkan. Kelamaan tahajud, kaki bisa menjadi bengkak. Iya, itu kan luar biasa. Iya, kalau kita bisa coba sesekali kaki kita bengkak karena kelamaan tahajud, minimal sekali seumur hidup, Masya Allah. Tapi kayaknya sulit ya, kaki sampai bengkak, ya karena kelamaan tahajud. Nah, tahajudnya saja susah, ya kan? Apalagi sampai bengkak, Masya Allah, Subhanallah. Padahal kalau kita baca hadisnya itu kan luar biasa. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, memanggil hamba-hamba. Jadi setiap malam Allah Ta'ala itu memanggil kita. Hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min da'. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketika malam tersisa
sepertiga. Kemudian Allah Ta'ala memanggil hambanya. Adakah yang berdoa kepadaku? Adakah yang meminta? Adakah yang beristighfar? Aku akan penuhi semuanya. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, susahnya kita tahajud berarti kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berhak mendapatkan keutamaan tersebut. Karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan sehingga tahajud pun menjadi sulit. Ya, sebagian para ulama menyatakan, aku melakukan satu dosa, kemudian aku rasakan sekian tahun terasa berat untuk tahajud. Jadi ulama zaman dulu itu tahu kalau lagi malas ibadah, oh berarti dosa ini. Nah mungkin saya atau kita semua bisa jadi sudah saking banyaknya dosa, pas malas tahajud bingung sudah. Ini dosa yang mana yang menyebabkan kita sulit tahajud, dosanya kebanyakan, ya kan? Kalau ulama zaman dulu tahu, oh kemarin melakukan satu dosa, ini kayaknya, sehingga susah untuk tahajud. Naam. Kemudian yang berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala bahwa boleh sholat sunnah dengan cara duduk. Ini juga poin yang penting diketahui oleh seorang hamba, bahwa tidak masalah seseorang sholat sunnah baik tahajud atau witir atau qabliyah atau ba'diyah dengan cara duduk, walaupun dia tidak uzur, walaupun dia tidak ada halangan. Hanya saja pahala sholat duduk setengah daripada pahala berdiri. Jadi kita nggak boleh mencela kalau ada ikhwah yang dia sholat ba'diyah duduk. Ya nggak boleh. Akhi, antum kan sehat kok sholat duduk? Boleh, tidak masalah. Baik dia berdiri dulu, kemudian sesudah itu duduk, atau dia dari awal duduk, ya. Baik dengan cara duduk dia bersila, atau duduk dengan iftirash. Atas khilaf di kalangan para ulama, sebagian menyatakan sila lebih utama, sebagian menyatakan iftirash lebih utama. Dan Rasulullah SAW berdiri dulu, kemudian beliau duduk, atau beliau berdiri kemudian ketika akan ruku duduk, atau keadaan-keadaan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini ikhwan, nanti bisa kembali dilanjutkan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan dari yang kita bahas tadi. Habis aja bisa lanjut sebentar ya. Oh ya, baik. Apakah zikir setelah salat fardu sebagai pemisah? Apakah zikir sesudah salat fardu sebagai pemisah? Kalau kita lihat praktek Ibnu Abbas yang bertanya ke sampingnya, bertanya tentang waktu, itu menunjukkan bahwa itu pemisah yang dimaksud. Artinya sesuatu di luar zikir sesudah sholat. Wallahu alam. Itu yang dimaksud. Jadi Ibnu Abbas berkata, sekarang saat apa? Gitu ya. Bertanya konteks yang di luar zikir dan doa ke teman di sebelah. Itu pemisah yang dimaksud. Wallahu alam bishawab. Naam. Ada yang lain? Silakan. Sholat sunnah di masjid tujuan supaya tidak malas kalau sudah sampai rumah itu gimana? Karena kalau kita sudah sampai rumah kan malas masalah sunnah. Iya, naam. Memang kebiasaannya kalau sudah datang ke rumah misalkan ketemu anak istri, waduh, pengennya datang ke rumah itu sudah duduk. Atau pas habis salat zuhur misalkan pulang ke rumah, atau habis salat isya, malah istri sudah menghidangkan makanan. Kadang-kadang sudah lupa, ini cepat-cepat pulang mau sholat sunnah. Nanti sholat sunnah ke rumah, nggak sholat. Besoknya begitu lagi, lama-kelamaan jarang sholat sunnah. Naam. Seseorang bisa mengetahui bagaimana hamasah dan kekuatan dia dalam ibadah, maka dia timbang-timbang. Nah, di masjid atau ke rumah. Kalau dia yakin nanti bisa ke rumah, ya di rumah, misalkan seperti itu. Atau kalau ba'diyah
dia sulit di rumah, mungkin qabliyahnya misalkan, atau witirnya, atau tahajudnya, atau duhanya misalkan. Yang jelas salat sunnah sebagian di rumah. Tidak mesti ba'diyah dan qabliyah. Tapi ada yang spesifik, yang khusus. Khusus salat ba'diyah Jumat. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim, bagi yang pulang maka cukup 2. Bagi yang di masjid berapa? 4. Tapi saya jaga-jaga juga. Kalau saya salat 4 nanti dianggap, wah ustadznya kok salat 4 rakaat. Jangan-jangan ustadz ini berpendapat salat Jumat tadi, habis salat Jumat salat zuhur lagi. Maksudnya 2 salam. Tapi kan kadang-kadang bisa aja orang salah paham. Ya, sesekali 2 di masjid juga nggak masalah. Tetapi idealnya berdasarkan hadis riwayat Muslim, kalau saya tidak khilaf, ba'da Jumat itu kalau pulang 2, kalau di masjid maka 2. Jadi 4. Nah, selama ini begitu nggak ya kawan? Ba'da Jumat 2 atau 4? 2. Oh, seringnya 2. Naam. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Nah, bismillah, alhamdulillah. Kembali ikhwan kita lanjutkan. Jadi tadi itu dibolehkan seseorang untuk sholat sunnah dalam posisi duduk dan mendapatkan setengah daripada pahala walaupun tanpa udzur, dan disebutkan oleh beliau di sini bentuknya ada 3. Yang pertama salat sunnah beliau berdiri, yang kedua annahu kana yusalli qa'idan wa yaka'u qa'idan, salat sunnah beliau duduk, baik itu ketika membaca Al-Fatihah atau ketika untuk ruku' dan sujud. Hanya saja posisi sujud lebih dalam nunduknya dibandingkan ruku', atau jikalau mampu sujudnya langsung sujud ke lantai. Yang ketiga berdiri dulu, ketika sesudah ruku' beliau kemudian duduk. Nah, demikian. Kemudian yang keempat itu nanti dilanjutkan pada kajian berikutnya, yaitu bahwa salat sunnah punya spesifik dispensasi khusus, bolehnya dilakukan sambil menaiki kendaraan atau hewan tunggangan. Jadi boleh. Ya, sebelum berangkat arahkan dulu ke kiblat, kemudian takbiratul ihram dan salat, walaupun sudah tidak sesuai dengan arah kiblat. Nah, Taib, lanjut tadi mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan ikhwan tentang salat. Bagaimana cara bertaubat jika kita pernah menzalimi orang dengan fisik dan kita tidak tahu orang tersebut di mana berada? Ya, naam. Memang para ulama memberikan catatan dosa yang berhubungan dengan manusia ini lebih sulit taubatnya. Lebih sulit taubatnya sebab kita harus minta maaf, minta halal, atau jikalau berhubungan dengan hak kita kembalikan dan minta keridhaan. Memang sulit. Lalu bagaimana jikalau kita pernah menzalimi orang lain? Masing-masing kita tentu saja pernah mengalami saat di mana kita belum dituntun ilmu, di mana kita menzalimi orang lain, baik sengaja atau misalkan tidak sengaja.
atau hal-hal yang lainnya, maka jikalau kita tahu, kita minta maaf. Jikalau tidak tahu, bagaimana? Jikalau tidak tahu berhubungan dengan harta, maka diinfakkan senilai hak yang pernah diambil atau dipinjam. Kemudian ketika bertemu dengan izin Allah dikembalikan kembali. Dan sedekah yang sebelumnya itu bagi orang yang menyedekahkan. Lalu bagaimana jikalau yang sifatnya fisik? Ya, bagaimana dengan yang sifatnya fisik? Ini memang sangat sulit. Ya, makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan daripada hal-hal yang demikian. Maka Allah Ta'ala akan melihat kepada hati seorang, apakah dia betul-betul bertaubat ataukah tidak. Apakah dia betul-betul bertaubat ataukah tidak. Jikalau dia, Allah Ta'ala mengetahui adanya kejujuran dalam hatinya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yang akan memberikan taufik kepada kita, kemudian menggerakkan hati orang tersebut supaya tegak untuk memaafkan kita jika itu memang satu kesalahan. Ya, memang ini sangat sulit. Ya, jadi kita terutama usia 40 itu kan selain ingat banyak kematian, juga ingat kalau ada kezaliman-kezaliman sebelumnya. Mulai list, oh dulu saya salah ini sama si fulan, cari alamatnya, cari kontaknya. Kita sudah berusaha maksimal, maka kita bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, insya Allah Allah Ta'ala gerakkan dan berikan taufik kepada orang yang pernah misalkan kita sakiti, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Dan semoga saja kita banyak amal sehingga sebagiannya bisa, kalaupun tidak dimaafkan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa demikian kalau Allah Ta'ala berkenan menerimanya. Taib, ada yang lain silahkan. Ya. Taib ikhwan yang berhubungan dengan sholat. Ya. Betul. Iya. Jadi ikhwan, di zaman Rasulullah SAW, yang pertama tidak ada penamaan. Dalam hadis misalkan hadis wudu yang dipraktikkan oleh Utsman, yang diriwayatkan oleh Humran Maula Utsman, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya tentang doa sesudah wudu dan yang lainnya, itu tidak disebut sholat sunnah wudu. Atau hadis yang lain menyatakan kalau kalian masuk masjid janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Tidak disebutkan tahiyatul masjid dengan istilah tertentu, tidak. Kata Rasulullah SAW, di antara 2 azan ada 2 rakaat sholat sunnah. Tidak disebutkan istilahnya, namanya qabliyah atau ba'diyah. Poin yang kedua, bagaimana jikalau ibadah-ibadah fisik sunnah bertepatan pada satu waktu. Contoh, kita masuk masjid pas, berarti kan kita disunahkan sholat sunnah ketika masuk masjid. Kita tanpa menyebut tahiyatul masjid dulu. Ketika kita masuk masjid disunahkan 2 rakaat. Kita sebelum masuk masjid wudu, berarti habis wudu juga disunahkan 2 rakaat sesudah wudu. Pas masuk muadzin selesai azan, disunnahkan 2 rakaat di antara azan dan iqamah. Apakah yang pertama kita sholat sunnah wudu dulu, sholat lagi dengan niat masuk masjid, sholat lagi qabliyah, ataukah kita cukup sholat untuk niat di antara 2 azan qabliyah dan itu sudah mencukupi karena habis wudu, karena pas masuk masjid.
Mana yang betul ya kawan? Apakah 2 kali 3 jadi berapa rakaat? 6. Pertama niatnya khusus habis wudhu. Habis itu, wah niat lagi ini kan baru masuk masjid. Habis itu niat lagi ba'diyah. Ataukah cukup ambil yang terpenting di antara ketiganya dengan sebab yang utama misalkan untuk qabliyah, sholat sunnah di antara 2 adzan. Dan itu sudah mencukupi masuk masjid harus ada 2 rakaat. Habis wudhu disunnahkan ada 2. Ingat jangan fokus ke penamaan. Intinya masuk masjid ada 2 sholat sunnah. Intinya habis wudhu ada 2 rakaat sholat sunnah. Itu yang betul ya ikhwan. Maka jikalau kita sudah qabliyah, kasus contoh sholat subuh di rumah. Kan tadi jadikan sebagian sholat sunnah kalian di rumah. Datang ke masjid, kalau imam kan enak langsung ke depan ya kan. Tapi kalau kita makmum kan kita nunggu imam juga. Yang pertama, kita nggak boleh duduk, ya kan? Sebab hadisnya kalau kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Jangan duduk sampai rukuk 2 rakaat. Maka posisinya kita berdiri. Ya, nunggu imam untuk qamat. Sebab khusus salat subuh itu ada spesifik lainnya di mana Rasulullah SAW bahwa la salata ba'dal fajri illa raka'atain, tidak ada salat sunnah sesudah subuh kecuali 2 rakaat. Iya, na'am. Maka kita sudah qabliyah di rumah, yang lebih tepat adalah cukup berdiri saja menunggu untuk iqamah. Atau kita di rumah belum qabliyah, ini khusus subuh ya, khusus subuh. Belum qabliyah, berarti masuk masjid kita sholat dengan niat qabliyah. Antara 2 adzan dan iqamah ada 2 rakaat. Itu sudah include di dalamnya masuk masjid harus ada 2 rakaat sholat sunnah. Jadi tidak mesti, dan bahkan bertabrakan dengan hadis tidak ada sudah subuh kecuali 2 rakaat sholat sunnah. Kemudian tidak boleh juga habis sholat qabliyah subuh, wah qamatnya masih lama, sholat lagi, wah belum juga ini, sholat lagi. Niatnya betul memang, ya kan? Tetapi ya tidak tepat. Maka berhemat dalam sunnah lebih baik daripada semangat dalam bid'ah. Banyak, tapi bid'ah seperti itu. Nah, seperti itu insya Allah. Tapi ada yang lain? Silakan. Dan ada hal yang spesifik. Qabliyah subuh dilakukan dengan ringan. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan adalah sholat ya sebelum subuh, sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum subuh itu ringan, cepat. Aku tidak tahu apakah membaca surah atau enggak. Ya, mungkin hanya Al-Fatihah, mungkin dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi ringan, agak cepat, tumakninah. Berarti tidak tepat ketika ada orang sholat qabliyah subuhnya pas rukuk lama betul. Seakan-akan dipandang, wah ini bagus ini, khusyuk nih lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Padahal qabliyah subuh yang tepat adalah ringan, singkat. Sengaja untuk singkat. Dengan tetap tumakninah tentu saja. Maka kita mendapatkan faedah bahwa terkadang satu hal yang bagus kalau dilakukan bukan pada waktu yang tepat justru salah. Salat melamakan sujud dan ruku itu satu keutamaan pada salat malam, salat-salat yang lainnya. Tapi satu kesalahan ketika sholat qabliyah subuh. Nah, seperti itu. Satu kesalahan bahkan. Taib sampai di sini ikhwan, semoga bermanfaat. Jazakumullah atas perhatiannya dan semoga saja mendapatkan faidah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.